Sejarah selalu berulang. Sejarah selalu berulang dengan variannya. Ketika Mahkamah Konstitusi diisi oleh 9 hakim yang sangat berkuasa dan bisa menggagalkan keputusan 500 lebih anggota DPR, termasuk Sultan Batugana. Ketika itu saya teringat Wali Songo di tanah Jawa, yang ketika itu juga punya pengawas namanya Syekh Sidi Jenar. Syekh Sidi Jenar. Tetapi apa yang terjadi ketika DPR mengusulkan undang-undang untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membatalkannya, membunuhnya, seperti aku teringat Wali Songo juga membunuh Syekh Sidi Jenar. Sampai kapan angkara murka ini berakhir? Saudara-saudara, aku akan mengiringi tembang dari Wayang Pasir Fauzan tentang Syekh Sidi Jenar dan Wali Songo yang berdeformasi menjadi hakim konstitusional. Aku akan menyanyikan sebuah lagu yang orang Jawa sendiri juga nggak ngerti karena ini Jawa yang bukan Jawa. Jawa suka-sukaku. Wong takon sing tur angkara antarane riko aku iki. Sampai kapan angkara murka ini berakhir? Sampai kapan kios ini berakhir? Sumebar ron-ronane koro, janji sabar sawetara wektu. Bersabarlah kekasih, kolo mangsane. Nanti chaos ini akan diselesaikan oleh momentum Titi Kolomongso. Titi Kolomongso. Apujiku dibiso sinuto korban jiwangko. Mengakhir angkara murka ini kekasih, momentum titik kolomongso. Tetapi kekasih, semua ada klimaks, drama pun ada klimaks. Ketika klimaksnya sekarang, MK pucuk benteng konstitusi telah diciduk, pucuknya. Maka setelah itu penangkapan apapun yang tidak lebih tinggi dari itu bagi Dalang Sanjukers adalah anti klimaks. Banyak ahli tata negara di sini boleh berapat-rapat, bertumpuk-tumpuk seperti ikan pindang gelarnya, tetapi terhadap perempuan kalah sama saksofon. Mungkin kalau zaman Gus Dur masih hidup, bukan cuma DPR yang disebut taman kanak-kanak, tetapi juga Mahkamah Konstitusi. Sebab siapa tahu mahkamah itu berasal dari kamah-kamah, tetapi disingkat oleh orang Madura Mahkamah deh.
Monggo Pak Karni. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita tidak punya pilihan lain kecuali mengangkat tragedi terbesar di dunia hukum. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan suap. Saya sengaja pilih judul MK pun disuap, apalagi yang tersisa. Ketika lembaga peradilan, bahkan ketuanya disuap, sesungguhnya harapan itu sudah tidak ada lagi. Semua departemen, semua kementerian boleh menerima suap. Bahkan penegak hukum, jaksa ataupun polisi masih boleh menerima suap. Tapi ketika peradilan juga disuap, benteng terakhir itu sudah lenyap. Saya berkali-kali mengatakan hukum di Indonesia sudah mati. Hari ini bukan hanya mati, sudah kita kuburkan. Yang menarik adalah reaksi dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang lama, Jimli Sadiki, mendadak sontak menuntut supaya Akil Mukhtar dihukum mati. Profesor Mahfud, Ketua MK yang kedua, menuntut supaya dihukum seberat-beratnya. Mudah-mudahan itu betul-betul dari sanubari mereka. Karena ada satu ucapan yang mengatakan dalam satu kasus, kalau ada orang yang memberikan atau menyerang atau menuduh terlalu keras, selayaknya orang itu diperiksa lebih dulu. Jangan-jangan orang itu mempunyai kesalahan yang lebih besar. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Piers Anthony, seorang novelis Inggris. Kami mengundang juga Pak Mahfud dan Pak Jimli malam ini, dan beliau sampai tadi malam masih confirm. Saya tidak tahu hari ini tiba-tiba membatalkan diri. Pak Karni, Silakan. teman saya Fauzan akan mengakhiri lukisannya dengan mata pertanyaannya adalah siapa yang pantas nanti mengawasi KPK. Siapa dia bilang? Siapa dia bilang? Saya nggak tahu, dia cuma bisanya ngelukis ya. Saya ini seniman Pak, tergantung yang bayar siapa Pak. Tapi pertanyaan beliau, Fauzan, adalah siapa yang mengawasi, dan kalau ada pengawas, apakah pengawas saya sendiri nggak bermasalah juga nanti? Kira-kira itu Pak. Baik pemirsa, ada dua catatan saya. 2006 Profesor Jimli membatalkan undang-undang yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal itu tidak dituntut oleh penggugat atau tidak diminta oleh penggugat yang waktu itu Mahkamah Agung. Dan pada 2011 Profesor Mahfud menolak Dewan Kehormatan dari luar. Walaupun hari ini beliau sendiri yang bikin Dewan Kehormatan. Pemirsa, mungkin saya hanya akan mengingatkan pernyataan keras tadi pernah dikeluarkan juga oleh Akil Mukhtar, yaitu potong jari para koruptor. Saya kira ini bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa pernyataan keras itu tidak terbukti bahwa itu sesungguhnya dari hati nurani. Sekarang saya akan mulai dengan Johan Budi yang mewakili KPK malam ini. Walaupun semua komisioner juga saya undang malam ini supaya lebih ramai. Ya, saya mewakili KPK tidak hanya malam ini Bang Karni, tapi juga besok juga saya mewakili KPK juga. Terima kasih.
bagaimana saya ingin tahu dulu sejak kapan KPK punya kecurigaan kepada Mahkamah Konstitusi. Baik Bang Karni, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan dalam konferensi pers ya oleh pimpinan KPK berkaitan dengan penetapan tersangka Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat pada awal September bulan lalu ya. Jadi ini ada perkembangan di pemberitaan, ada yang bilang sejak tahun 2010, ada yang bilang sudah lama. Tapi penjelasan resmi dari KPK adalah ada laporan masyarakat yang datang ke KPK per awal September 2013. Informasi ini kemudian 2013 ya. Dan kejadiannya bulan Oktober, dalam tempo nggak sampai sebulan. Ya. Kan dari dulu kalau nggak salah Profesor Repli udah pernah juga mengadukan Akil Mukhtar kepada KPK. Kenapa tidak ada monitoring sejak itu? Ya, jadi memang dulu pernah ada laporan ya yang berkaitan dengan tugas Hakim Konstitusi kepada KPK disampaikan oleh Saudara Refli. Kemudian laporan ini ditindaklanjuti dengan adanya laporan lagi oleh waktu itu Pak Mahfud, kalau nggak salah hadir juga, Pak Akil juga hadir. Kemudian hasil laporan ini ditelaah oleh KPK ya. Semua laporan tentu harus melalui proses telaah. Nah, dari apa yang disampaikan itu kemudian oleh KPK ditindaklanjuti, KPK belum menemukan ya dua alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan bahwa laporan yang disampaikan itu mengenai seseorang itu benar dari sisi dua alat bukti yang cukup sudah terpenuhi. Jadi sampai hari ini hasil dari telaah laporan yang dulu pernah disampaikan itu belum ditemukan dua alat bukti yang cukup. Ada beberapa pihak ya yang kemudian mencabut keterangan dan tidak mau memberi keterangan kepada KPK berkaitan itu. Karena ini prosesnya masih dalam proses telaah, tentu belum ada upaya untuk melakukan pemaksaan ya. Nah, ketika proses itu kemudian dilakukan telaah oleh pengaduan masyarakat di KPK, lalu disimpulkan belum kuat, belum cukup bukti yang kemudian bisa disimpulkan. Loh, masyarakat sudah lama loh, walaupun kami tidak berhak untuk menyidik, mendapat laporan-laporan seperti ini, udah bertahun-tahun malah. Jadi sejak Profesor Repli, setelah itu banyak keluar laporan, bahkan yang ke saya pun banyak. Tapi kami kan tidak boleh menyidik. Tentu KPK dapat laporan jauh lagi lebih banyak dibanding kami. Kenapa baru September kemarin baru penyidikan ini? Iya, artinya laporan yang masuk dengan dukungan ditindaklanjuti, ditelaah, kemudian KPK menemukan bukti-bukti yang cukup ya baru September kemarin. Laporan ke KPK dari masyarakat itu setahun rata-rata sampai 7.000 ya. Tentu laporan tidak serta-merta bahwa laporan disampaikan oleh masyarakat, siapapun masyarakat itu, kemudian disimpulkan bahwa semua laporan itu pasti mengandung unsur tindak pidana korupsi. Kan harus melalui proses telaah, sehingga untuk memvalidasi dari laporan masyarakat itu KPK melakukan telaah itu. Nah, baru awal September yang lalu KPK menerima informasi bahwa akan ada transaksi berkaitan dengan sengketa pilkada ya. Kemudian informasi ini ditindaklanjuti dan puncaknya mengerucut pada hari Senin ya. Informasi itu semakin kuat, kemudian hari Rabu akhirnya diakhiri dengan tertangkap beberapa pihak itu. Baik, setelah tertangkap beberapa pihak, sudah melewati pemeriksaan, apa yang didapat oleh KPK sampai hari ini? Dari TKP, jadi di rumah tersangka AM, waktu itu ada hadir CHN, ya, anggota DPR, kemudian juga ada CN, pengusaha, kemudian juga ada AM di komplek Widya Chandra itu. Di TKP kita temukan uang dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika. Ya.
Kemudian kalau dikurskan ke rupiah dengan kurs yang sekarang mungkin sekitar mendekati 3 miliar. Itu yang ada di TKP. Nah, setelah proses itu kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan di rumah tersangka AM juga kita temukan uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika. Kalau dikurskan itu sekitar 2,7 miliar ya dalam proses penggeledahan itu. KPK juga dalam proses penggeledahan menemukan beberapa dokumen ya yang sekarang sedang didalami. Enggak, dari para pihak yang terlibat sampai berapa yang udah bisa dipastikan oleh KPK? Ya sekarang seperti yang sudah disampaikan tersangka ada beberapa orang ya, yaitu ada Ketua Mahkamah Konstitusi Pak AM, kemudian CAN anggota DPR, kemudian CN pengusaha, ada Bupati Gunung Mas, kemudian juga berkembang ternyata juga ada kaitannya dengan sengketa pilkada di Kabupaten Lebak. Yang kemudian KPK menetapkan TCW ya, seorang swasta sebagai tersangka, kemudian juga ada STA avokat ini itu juga sebagai tersangka. Kasus ini menarik menurut saya, sepertinya lengkap ya di sini. Ada yang mewakili eksekutif, ada yang mewakili yudikatif, ada yang mewakili legislatif, juga ada yang mewakili pengusaha. Jadi sempurna sudah ini persoalan ini ya, sempurna makin rusak maksudnya. Jadi Tapi hari ini menarik, ini kasus yang menarik. Ya, kemarin ada pernyataan dari Ketua KPK bahwa dia sejalir bahwa tidak aja Akil Mukhtar yang terlibat, tapi juga kemungkinan hakim-hakim lain. Apa tanggapan? Ya ini tentu hal yang biasa dilakukan oleh KPK ketika menangani sebuah kasus adalah apakah dalam kasus yang sedang ditangani ini bisa berkembang ke pihak yang lain. Kemana arah pengembangannya tentu adalah apakah pihak-pihak yang menerima itu hanya yang sekarang jadi tersangka ataukah ada pihak-pihak lain. Yang kedua, pengembangan juga dilakukan terhadap apakah pemberi itu hanya berhenti pada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ataukah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, pendalaman ini tentu berdasarkan atau berangkat dari sejauh mana penyidik dalam proses penyidikan. Mungkinkah seorang hakim sedikit, saya kok mikirnya kalau ada 9 hakim, saya suap satu gak ada gunanya. Sama aja mau nyuap anggota DPR 1 orang, sementara satu ruangan 60 orang, nggak bakalan menang juga saya. Jadi ini kan bisa jadi. Ya itu asumsi ya. Kalau penegak hukum tidak boleh itu bergerak dari itu asumsi. Logikanya kan begitu. Iya asumsi, dan belum tentu tersangka AM ini juga bekerja sama, kan belum tentu. Bisa juga dia sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh Ketua KPK sendiri, logik itu loh. Iya, ini terbuka kemungkinan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Tapi maksud saya bahwa jangan langsung divonis, jangan langsung dipastikan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Berangkatnya adalah dari mana? Dari penyidik ketika melakukan proses penyidikan. Apakah penyidik menemukan dua bukti yang cukup, yang kemudian bisa disimpulkan bahwa pihak lain terlibat. Itu maksudnya. Kenapa KPK malam ini nggak jadi mengirim penyidiknya untuk diperiksa Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Tadi siang masih konfirm penyidik KPK datang. Oh belum pernah ada statement dari KPK bahwa kita akan menghadirkan penyidik KPK di dalam sidang kehormatan kode etik di Mahkamah Konstitusi. Surat yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kehormatan Mahkamah Konstitusi itu baru siang ke KPK. Di situ disebutkan untuk menghadirkan Satgas dalam proses tangkap tangan atau proses penyidikan kasus yang sedang dilakukan. Tentu ini tidak bisa dilakukan ya. Jadi ini proses yang sedang dilakukan oleh KPK ini tentu apalagi sekarang proses penyidikan masih berjalan ya. Ini baru bisa dibuka di dalam proses pengadilan nanti di Tipikor. Tadi kita sudah sampaikan secara lisan pada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pak Beni Momoto, apa yang diketemukan BNN atas dugaan adanya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan ada obat juga
di kamar Ketua MK. Terima kasih Pak Ardi. Jadi BNN menerima barang bukti itu dari MK, dari petugas MK dengan surat pengantar resmi dari Kompol Edi. Setelah diterima tentunya kami menindaklanjuti dengan yang pertama memeriksa secara laboratoris apakah barang bukti itu masuk narkoba atau tidak. Langkah kedua tentunya karena barang bukti itu ditemukan di satu ruangan, ruang kerja AM, maka kita berkoordinasi dengan KPK untuk memeriksa atau tes urin dari yang bersangkutan sekaligus mengambil sampel rambut untuk juga dilakukan pemeriksaan. Karena kita ingin tahu adakah keterkaitan antara pemilik ruangan dengan barang bukti tersebut. Hasil pemeriksaan secara laboratoris positif bahwa barang bukti itu adalah ganja dan pil itu mengandung methamphetamine atau sabu, tetapi juga mengandung beberapa zat yang lain. Jadi pil ini agak unik karena ini buat BNN satu temuan yang baru, Pak. Jadi ramuan dari berbagai unsur. Iya, ada ketaminnya, ada kafeinnya, kemudian ada beberapa jenis zat yang masuk di pil tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukan hasil pemeriksaan urin, hasilnya negatif. Setelah dilakukan pemeriksaan rambut juga negatif. Perlu kami jelaskan di sini bahwa tenggang waktu seseorang setelah mengonsumsi sampai dengan nanti dites negatif itu bisa 4 hari, 5 hari. Dan itu tergantung kondisinya. Kalau yang bersangkutan kencing terus, minum terus, akan lebih cepat hilang terdeteksi. 4 hari urin. Kalau rambut? Untuk rambut, ada tentunya persyaratannya, Pak. Yang bersangkutan harus sudah make periode yang lama. Dosisnya tinggi, itu baru terdeteksi. Dan terdeteksinya bisa ditarik ke belakang. Sampai 3 bulan. Masalahnya adalah ketika yang bersangkutan itu tidak rutin, sedikit dosisnya, maka pemeriksaan yang lebih efektif adalah dengan tes urin. Walaupun tes urin hanya hitungan hari kan? Ya. Jadi tes rambut hanya untuk 3 bulan. Iya. Nah itu pun harus pemakaiannya Dosis tinggi, dosis sudah tinggi. lama. Iya. Jadi kalau seseorang memakai 6 bulannya lalu, habis itu tidak pakai lagi, nggak ketemu di dalam tes. Sekali lagi tergantung masalah dosisnya, Pak. Kalau itulah yang nanti kalau akan melihat mengendap. barang bukti, memakainya siapapun memakainya, berarti makainya sedikit-sedikit kan? Kami belum meriksa, Pak. Kami belum menginterview yang bersangkutan. Sekarang kesimpulannya BNN, barang siapakah ini? Kami belum bisa menyimpulkan, Pak, karena proses masih berjalan. Tentunya kami mendukung penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK dalam kasus korupsi. Kemudian hari ini pun sidang MKK di MK, banyak saksi sedang dilibatkan untuk diperiksa. Tentunya kami juga sambil jalan, kami juga bergerak dengan contoh sisa barang bukti yang sempat digunakan, kita sementara ini sedang tes DNA, Pak. Untuk mencari titik hubung antara barang bukti ini dengan siapa yang mengonsumsi. Ada kemungkinan nggak ini ditaruh orang lain untuk mencemarkan seseorang? Kami selaku penyidik tidak boleh berpikir ke sana, Pak. Kami bergerak dari fakta yang ada, kami nanti perlu olah TKP, tentunya dengan menghadirkan dari KPK dan dari MK. Kemudian juga kami sementara ini juga masih koordinasi dengan counterpart kami di luar, Pak. Karena barang ini buat kami baru. Dan sebagai bahan informasi, zat-zat baru ini sedang berkembang pesat dan mayoritas memang datang dari luar, Pak.
kenapa BNN tidak sedini mungkin menemui tersangka KPK Akil Mukhtar? Artinya ini kan telah terbukti tidak dia negatif, baru akan ketemu dia. Akan beda dengan belum ketemu negatif atau tidak. Semula kami hanya dengar di media, Pak. Kemudian kami tugaskan anggota untuk koordinasi ke MK. Dan setelah ke sana dapat informasi betul. Maka dari MK Betul akhirnya betul ada barang yang diduga narkoba. Sehingga setelah koordinasi maka secara resmi barang bukti itu diserahkan ke BNN secara diberikan pengantar. Maksud saya ketika mau meriksa urin dan rambut, kan tersangkanya ketemu. Kenapa enggak ketika itu ada proses verbal? Dari penangkapan sampai dengan penemuan barang ini, sampai dengan penyerahan itu sekitar 3-4 hari, Pak. Bukan, maksud saya ketika BNN ngambil rambutnya, kenapa tidak ada pemeriksaan? Pada saat itu kalau tidak salah tim asesmen juga ikut, Pak. Ada BAP? Seorang psikiater ikut. Enggak, ada BAP terhadap tersangka. Belum. Kita rehat sejenak pemirsa.